Cowok ini tega banget dorong neneknya ke lubang, nutup pakai besi, terus nyalain mesin semen buat ngubur hidup-hidup. Neneknya udah nangis minta ampun, tapi dia cuek. Untung banget polisi keburu datang dan nyelamatin si nenek. Pas diusut, ternyata alasan dia ngelakuin itu sangatlah edan. Semua berawal dari keinginannya buat bersama kakaknya. Tapi si kakak nolak mentah-mentah. Pria ini pun ngamuk, terus tiba-tiba kakaknya ngeder fakta yang bikin otaknya error. Ternyata kakaknya itu ibunya sendiri. Jadi ceritanya waktu remaja kakaknya ini hamil di luar rencana. Karena udah telat buat digugurin, akhirnya dilahirin pria ini dan diserahin ke neneknya buat dibesarin. Si pria tumbuh dengan keyakinan kalau neneknya itu ibu kandungnya. Pas tahu kenyataannya, si pria langsung marah besar. Saking emosinya, dia nyemen ibunya hidup-hidup. Habis itu dia nyalahin neneknya karena nggak pernah kasih tahu kebenaran. Terus mengubur neneknya juga. Untung neneknya masih bisa diselamatin. Tapi ini plot twistnya bener-bener kelewatan. Ada nggak sih di dunia nyata kisah kayak gini? Di saat kota ini diserang wabah zombie, ada satu bos kaya yang malah nyuruh tim bayaran buat ngambil uang 7 triliun di berangkas buat tanah kasino. Tim ini dipimpin sama si Kuat, bareng anak ceweknya, mantan-mantan rekan tempur, dan satu orang Jepang yang punya niat tersembunyi. Masalah pertama, Las Vegas sekarang isinya zombie berbagai jenis, termasuk yang bisa mikir dan punya kerajaan sendiri. Bahkan ada zombie harimau. Masalah kedua, pengkhianat dari dalam tim. Si cowok bayaran Jepang ini sebenarnya mau ambil kepala ratu zombie buat bikin tentara zombie versi mereka. Segalanya makin kacau. Satu-satu tim tumbang, ada yang dikorbanin, ada yang diserang, bahkan dihianatin. Tapi yang bikin kacau banget tuh pas raja zombie ngamuk karena ratunya dibunuh. Dia nyerbu kasino, bawa pasukan zombie. Ada seorang pria yang kayaknya niat banget sama rencananya. Dia naruh pensil di atas tong sampah dengan perhitungan super detail. Kelihatannya sih biasa aja, tapi dia yakin pensil itu bakal jatuh kalau ada getaran. Setelah naruh pensilnya, dia pergi santai seakan gak ada yang terjadi. Bener aja, pas ada taksi lewat, pensil itu jatuh. Seorang pria yang lagi santai ngopi lihat pensil itu, terus spontan mau ngambil. Tapi ya, dia ditabrak sama pengendara sepeda. Pengendara sepeda itu jatuh di depan toko buah, bikin keributan di sana. Keributan ini menarik perhatian supir bus yang lagi lewat. Karena panik, dia nggak fokus di lampu merah. Dan apesnya, dia nabrak seorang wanita yang lagi nyebrang jalan. Yang bikin plot twist parah, wanita itu ternyata target si pria tadi. Dari awal, semua kejadian ini udah disetting dengan cerdik buat jadi kecelakaan. Pas polisi datang, satu-satunya petunjuk cuma pensil. Mereka anggap ini kecelakaan biasa. Padahal rencana pembunuhan licik banget, guys. Baru aja cewek ini mau bantu ayahnya renov rumah, belum apa-apa tembakannya malah nyasar. Paku dari alat tembaknya langsung nancep ke jantung ayahnya. Ayahnya jatuh, si cewek panik, buru-buru nelpon bantuan. Tugas bilang jangan cabut pakunya, bisa bikin ayahnya tewas di tempat. Pas tim penyelamat datang, ayahnya masih sadar, tapi jantungnya udah lemah banget. Mereka langsung bawa ke ambulans, tapi tiba-tiba si ayah teriak buat pamit ke anaknya. Sayangnya detak jantungnya mulai berhenti. Tim langsung CVR, tapi lupa pakunya masih nancep. Baru tekan beberapa kali, darah muncrat kemana-mana, sampai mukanya si petugas kena semua. Untungnya detak jantungnya balik lagi. Begitu nyampe rumah sakit, teman-teman si petugas kaget lihat mukanya penuh darah, tapi dia cuma fokus nyelamatin si ayah. Restoran ini dipimpin si Piggy, siluman B2 yang punya dendam kesumat sama kaum serigala. Setiap bulan purnama, para serigala bakal datang makan di sana. Tapi makanan spesial Piggy ini udah dikasih racun dari jamur langka. Buat manusia sih aman, tapi kalau serigala makan, perutnya langsung meledak kayak balon. Salah satu korban ditemukan jadi mayat kering di atas pohon. Organ-organnya semuanya keluar. Polisi langsung gercep dan kepala polisi ini mulai nyelidikin. Dari istri korban, si polisi dapat info soal restoran misterius itu. Pas disamperin, para karyawan yang juga siluman B2 ketakutan dan berubah wujud. Tapi si polisi diam dulu, belum punya bukti kuat. Tiba-tiba ada korban kedua, seorang wanita juga ditemukan jadi bangkai kering. Di dompetnya ada struk dari restoran yang sama. Si polisi makin yakin. Setelah baca-baca buku kuno, polisi ini nemuin fakta. Jamur racun yang dipakai Piggy itu cuma bereaksi kalau dimakan serigala. Dan ternyata bener, Piggy masak makanan pakai jamur itu buat balas dendam karena dulunya keluarganya dibantai kaum serigala. Paman serigala nggak tahan lihat teman-temannya dibantai terus. Dia mutusin buat balas dendam. Tapi si polisi minta dia sabar, biar hukum yang jalan. Pas si polisi coba nego, si Piggy malah santai bilang dia bakal terus ngebunuh serigala. Paman serigala jadi ngamuk, ngajak gengnya buat ngeburu si Piggy. Si Piggy nyerah waktu dikepung, tapi tetap nggak dikasih ampun. Tepat pas paman serigala mau ngebunuh si Piggy, si polisi datang dan nembak paman serigala biar berhenti. Tapi ternyata itu semua cuma rencana. Paman serigala cuma pura-pura mati biar bisa jebak Piggy. Triknya berhasil. Piggy akhirnya ngaku dan dibawa ke kantor polisi.
Kapten kapal luar angkasa ini ngerasa hidupnya nggak ada arti. Tiap hari cuma makan tidur, makin gemuk, makin kosong. Sampai akhirnya robot kecil putih ini nemuin tanaman kecil, tanda kalau bumi udah bisa dihuni lagi. Tapi roda kemudi kapal malah berkhianat, nyuruh buang tanamannya. Robot tua lihat itu, marah lawan robot-robot jahat, tapi kalah dan rusak. Si robot putih juga dimatiin dan dibuang. Untungnya dia nyala lagi, nyelamatin robot tua dan nemuin tanaman itu masih disimpan. Tapi fokusnya tetap selamatin robot tua dulu. Pas mereka balikin tanaman ke alat pendeteksi, keadaan kacau. Robot-robot jahat ngelawan, tapi robot-robot lain yang pernah ditolong ikut bantu. Kapten akhirnya kabur dan ngakalin si roda kemudi. Tanaman hampir hilang, tapi berhasil diselamatin. Robot tua bahkan ngorbanin diri buat nahan si pengkhianat. Kapten ambil alih kapal dan akhirnya mereka pulang ke bumi. Robot putih buru-buru benerin robot tua, tapi pas nyala dia lupa segalanya. Si putih patah hati, tapi pas mau pergi tangannya digenggam. Robot tua ingat lagi, dan di bawah langit bumi yang baru mereka tanam pohon pertama, harapan baru pun tumbuh. Cowok berbadan gede ini dan temennya naik roller coaster dan duduk bareng. Mereka kira safety locknya udah ngeklik, padahal belum. Roller coaster naik ke titik paling tinggi, terus pas lagi meluncur turun dengan kecepatan tinggi, pengamannya copot. Langsung deh sistem darurat aktif, keretanya berhenti mendadak di tengah udara. Temannya si cowok langsung mental jatuh ke bawah. Parahnya dia meninggal di tempat. Si cowok sempat nyangkut dan pegangan erat-erat di rel. Pemadam kebakaran datang cepet, tapi sayangnya tangan mereka nggak sampai ke atas, jadi harus manjat lewat rel. Selama itu si cowok cuma teriak-teriak nanya kondisi temennya, padahal temennya udah nggak ada. Supaya nggak panik, petugas bohong bilang temennya masih hidup dan udah dibawa ke rumah sakit. Pas petugas udah sampai atas dan siap evakuasi pakai tali pengaman, si cowok justru ngelihat ke bawah dan sadar banyak orang yang ngerekam sambil ngetawain. Katanya dia penyebab kecelakaan itu. Dia jadi makin down, ngerasa hidupnya nggak ada artinya. Walau udah dibujuk, tenaganya udah habis. Akhirnya dia ngelepas pegangan dan jatuh dari ketinggian ratusan meter. Ada sebuah rumah yang tiba-tiba ngebut di jalan tol. Pas cewek ini bangun, dia panik dong, langsung telepon polisi. Tapi dia nggak tahu alamatnya. Lah, gimana mau tahu? Ternyata dia tinggal di rumah berjalan alias RV, dan yang nyetir mantan suaminya sendiri. Polisi langsung ngejar, minta berhenti. Kalau enggak, siap-siap ditembak. Tapi si mantan ngeyel, ngebut terus. Rumah segede gitu nggak bisa sembarangan diberhentiin. Apalagi mantan istrinya masih di dalam. Tim penyelamat sampai nurunin helikopter, tapi si cowok malah goyangin setir biar nggak bisa dideketin. Akhirnya polisi nelpon langsung. Baru deh cowok itu ngaku itu rumah dia beli pakai seluruh tabungannya. Tapi setelah cerai mantan istrinya malah nggak mau keluar. Padahal rumah itu udah resmi jadi milik dia. Karena buntu ya udah dia gas aja bawa rumahnya. Tim penyelamat coba evakuasi mantan istrinya lewat atap. Malah nggak mau keluar. Katanya rumah itu juga setengah punya dia dan dia rela mati di dalam situ. Polisi sampai geleng-geleng. Akhirnya si cewek dipaksa keluar dan polisi udah siapin penghadang buat si cowok. Tapi pas lihat mantannya diselamatin, cowoknya langsung ngebut lagi. Kayak udah nggak peduli hidup. Untung keburu nyangkut di jembatan. Rumah yang jadi harta terakhirnya hancur lebur dan semua orang sadar ternyata bukan rumahnya yang bermasalah, tapi mantan istrinya. Rumah ini nggak cuma serem, tapi juga hidup. Pernah ada cowok lari ketakutan sambil nelpon polisi, tapi sebelum bantuan datang, rumahnya udah ngincer dia. Rumah itu punya 8 kaki panjang dan jendela kayak mata. Ngikutin si cowok terus. Pas dia kabur ke gudang, dia malah ketemu monster berkepala toa dan minta tolong. Monster toa nyuruh dia pancing rumahnya ke situ, tapi malah dia yang ketakutan, lari lagi. Toa belum siap, malah ditelan hidup-hidup sama rumah itu dan hancur di dalam perutnya. Besoknya giliran seekor monyet yang gangguin rumah itu. Rumahnya ngamuk, lempar tentakel buat nangkap si monyet, tapi si monyet lincah, kabur ke gudang dan teleport keluar pakai 2 gong. Monyet makin songong, tapi tiba-tiba malah kelempar ke markas rumah monster. Di sana banyak rumah kecil, dia ambil satu buat ngancem, tapi monster rumah cuek, langsung serang. Monyet sempat kabur lagi, tapi akhirnya tetap ketangkap dan ditelen. Rumah itu balik lagi nyamar jadi rumah biasa, seolah nggak pernah ada apa-apa. Ini rumah bukan rumah biasa guys, ini rumah bisa makan orang. Di seberang jalan seekor dogi lagi asik pipis, tiba-tiba dimakan. Semua kejadian ini nggak luput dari pandangan 2 bocil cowok ini yang kebetulan ada di rumah seberang jalan. Mereka kaget, langsung mikir buat lapor polisi. Tapi pas mereka mau lapor, mereka ngeliat ada bocil cewek yang malah jalan mendekati rumah serem itu. Panik, mereka langsung lari buat nyegah. Tapi sayang banget, terlambat. Rumahnya tiba-tiba berubah bentuk. Tiba-tiba muncul lubang misterius di dinding, dan dalam hitungan detik lubang itu berubah
jadi mulut raksasa. Mulut itu langsung ngarah ke bocil cewek, siap buat nyekek dan ngemil. Si bocil cewek saking takutnya langsung jatuh terduduk di tanah. Tapi anehnya, tanah di bawah dia malah kayak punya nyawa, ngelempar dia pelan-pelan ke arah mulut monster. Pas udah di ujung tanduk, dua bocil cowok ini langsung ngegas. Mereka narik tangan bocil cewek itu dan ya, berhasil nyelamatin dia. Pas banget sebelum kejadian makin horor. Tapi monster rumah ini masih lapar. Dia siap buat lanjut makanin mereka. Tapi tiba-tiba pintu depan seberang jalan kebuka dan kakak si bocil cowok keluar dari dalam rumah. Tapi anehnya monster itu langsung diem dan balik ke bentuk rumah biasa. Jadi yang tahu rumah itu adalah monster hanya 3 bocil ini doang. Baru beli pohon Natal, ujung-ujungnya malah kehilangan rumah. Nah, itu yang dialamin pria ini. Dia baru aja habis beli pohon Natal, terus mau mundur masuk garasi. Tapi karena skill nyetirnya zonk, dia malah nabrak tiang rumah sampai kaca spion copot. Atap rumah mulai retak, tapi dia masih santai nyalahin sensor parkir. Pas coba mundur lagi, dia malah injek gas. Dan akhirnya mobilnya nabrak tiang sampai rumah roboh. Istrinya di lantai atas kira itu gempa. Buru-buru suruh anaknya keluar. Rumah ambruk. Suaminya yang di mobil ketiban reruntuhan rumah. Istrinya langsung nelpon pemadam. Pas tim evakuasi datang, mereka harus bersihin reruntuhan dulu karena takut rumah tambah roboh. Setelah dibersihin, ternyata suaminya udah pingsan di dalam mobil. Karena mobil ketimpa, mereka pakai kantong udara buat angkat balok rumah. Terus potong pintu mobil pakai alat khusus. Akhirnya, pria itu berhasil dikeluarin dan dibawa ke rumah sakit buat dicek. Sayangnya, walaupun besok Natal, mereka nggak bisa pulang karena rumah udah dinyatakan bahaya. Pemadam tarik garis pembatas dan hubungi Palang Merah buat kasih tempat tinggal sementara. Lihat warga yang kehilangan rumah, para petugas pun cuma bisa bantu semampunya. Semua ini gara-gara nggak bisa nyetir. Lagi di jalan, pria yang muda emosi ini ketemu pria pemabuk yang sengaja gangguin mobilnya. Si pria sempat tahan emosi, tapi pemabuk makin jadi. Ngebut, ngerem mendadak, ngelempar botol, sampai nunjukin pistol. Mobil mereka malah kecelakaan. Istri si pria luka parah, tapi pemabuk duluan diselamatin. Si pria ngelihat istrinya kesakitan, sementara pemabuk diangkut dan ditangani duluan. Dia awalnya diam, jalan pelan ke arah ambulans. Semua ngira dia udah tenang. Ternyata dia ambil pistol dari mobil pemabuk. Dan ya, dia tembak pemabuk itu di tempat karena udah emosi banget. Ada seorang cowok udah lama banget ngintipin si cewek idamannya, nunggu momen yang pas. Begitu akhirnya si cewek lagi sendirian, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Si cowok marah banget, mau lapor ke polisi. Tapi mikir dulu, kalau sampai polisi datang, kebongkar deh kalau dia lagi ngintip. Lalu tiba-tiba si cewek dorong si cowok langsing itu keluar dari kamera. Dan cowok ini langsung panik, khawatir si cewek kenapa-napa. Baru aja mau nelpon, si cewek muncul lagi, nangis di tempat tidur. Cowok ini tuh ngerasa kasihan banget, kayak pengen banget nyamperin. Tapi nggak lama si cewek ngelihat kamera, sontak dia langsung matiin komputer dan panik. Kameranya ketahuan. Besoknya dia nekat masuk rumah cewek itu, pintu nggak dikunci. Begitu nyampe dalam, dia coba pasang kamera di kamar mandi. Tapi begitu lampu nyala, dia malah nemuin tubuh terluka berlumuran darah. Belum selesai panik, dia dengar suara sepatu hak tinggi. Cepet-cepet dia sembunyi, tapi pas teleponnya getar, langsung dia matiin. Gak lama, suara dari belakang bikin jantungnya copot. Itu si cewek yang ternyata dia adalah psikopat. Dan cowok ini pun dihabisin.